Cara belajar saham untuk pemula adalah langkah penting untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari main saham. Investasi saham adalah instrumen dengan keuntungan terbaik. Bagaimana cara investasi saham? Cara bermain saham. Apakah bisa investasi saham online? Berdasarkan pengalaman di dunia investasi, saya kumpulkan 10 tips terbaik belajar investasi saham untuk pemula. Bagaimana cara trading saham buat pemula? Apa strategi supaya main saham tidak rugi? Mana yang lebih menguntungkan? Investasi dalam obligasi atau investasi dalam saham? Saya kupas tuntas di sini. Let's talk about it. Yang pertama, pahami apa itu investasi saham. Pertanyaannya, apa itu investasi saham? Pertanyaan ini perlu dijawab saat investasi saham untuk pemula. Kesalahan terbesar pemain saham adalah tidak memahami esensi investasi saham. Karena buru-buru ingin terjun, jujur saja, ingin untung cepat. Banyak orang mengabaikan belajar soal apa esensi sebenarnya investasi saham. Bukannya untung, malah buntung. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa memahami esensi investasi saham menjadi sangat penting untuk pemula. Karena semua strategi, cara bermain, dan aspek lain dalam investasi saham sangat dipengaruhi pemahaman dan perspektif kita soal apa itu investasi saham. Apa esensi investasi saham? Menurut saya, beli atau main saham pada dasarnya adalah investasi dalam suatu usaha atau bisnis. Tidak berbeda ketika saya melakukan investasi di usaha warung kopi atau laundry, kongsi dengan teman atau kerabat dekat. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, artinya saya menjadi pemilik atau pemegang saham dari perusahaan tersebut dan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada manajemen profesional yang saya percaya bisa mengelola bisnis untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pemahaman seperti ini mempengaruhi cara saya melakukan investasi. Cara bersikap yang tenang-tenang saja ketika harga saham anjlok drastis karena kinerja perusahaan yang fine-fine saja. Yang memborong saham saat market crash karena harga saham sudah terlihat murah. Sementara kinerja perusahaan tidak memburuk sama sekali. Yang kedua, intip reksadana saham. Jika belajar saham untuk pemula, salah satu cara paling mudah memilih saham adalah mengintip saham yang dipegang oleh manajer investasi yang mengelola reksadana saham. Manajer investasi wajib menyampaikan portfolio top 10 saham yang dipegang di reksadana saham. Anda bisa melihat daftar top 10 saham tersebut di laporan bulanan reksadana saham di situs manajer investasi atau agen penjual reksadana online. Anda pilih dahulu reksadana saham yang ingin Anda lihat koleksi sahamnya. Lalu di bagian statistik atau kinerja bulanan, Anda bisa melihat top 10 holding saham dari reksadana tersebut. Pilihan saham untuk pemula bisa menggunakan saham-saham yang diinvestasikan oleh reksadana saham. Yang ketiga, saham blue chip. Apa saham yang bagus untuk investasi jangka panjang? Apa pilihan saham untuk pemula? Nah, cara buat pemula dalam belajar saham adalah fokus ke saham-saham blue chip. Apa itu saham blue chip? Saham blue chip adalah saham dari perusahaan dengan kualitas terbaik yang dijual di bursa. Jadi saham ini dianggap paling aman dan menjanjikan stabilitas keuntungan. Supaya lebih mudah dibayangkan, lihat contoh beberapa saham blue chip di Bursa Efek Indonesia yang bisa menjadi pilihan saham untuk pemula, yaitu Bank BCA, kode BBCA. Adalah bank terbaik di Indonesia dengan jaringan ATM terbesar, jutaan jumlah nasabah, dan paling penting menghasilkan profit besar buat pemegang saham. Unilever Indonesia, kode UNVR, adalah perusahaan consumer goods terbaik di Indonesia dengan berbagai brand produk rumah tangga yang sudah tidak asing di masyarakat. Kinerja keuangan UNVR adalah salah satu yang terbaik di bursa dengan kemampuan saham ini mencetak laba secara konsisten. Bank BRI, kode BBRI, adalah bank dengan laba terbesar di Indonesia. Dengan usia perusahaan lebih dari 100 tahun, Bank BRI punya kemampuan dan pengalaman di kredit mikro dan UMKM yang boleh dikatakan tanpa pesaing saat ini. Karena semua pesaing yang dulu pernah masuk ke sektor mikro dan UMKM, sekarang sudah banyak yang mundur mengakui kepiawaian dan dominasi BRI di sektor ini. Lihat,
3 saham blue chip ini adalah pilihan saham untuk pemula yang layak dipertimbangkan jika baru pertama belajar investasi saham. Tidak ada definisi yang saklek soal saham blue chip, tetapi biasanya Anda bisa lihat saham yang punya kapitalisasi pasar besar dan ramai diperdagangkan setiap hari di bursa. Pilihan saham untuk pemula bisa dimulai dengan saham-saham blue chip tersebut. Sebagai salah satu instrumen investasi, saham pasti memiliki risiko, dan risiko tersebut jelas tidak kecil di saham. Pertanyaannya, bagaimana mengelola risiko di investasi saham untuk pemula yang baru belajar main saham? Yang keempat, diversifikasi. Rumusnya hanya satu. Don't put all your eggs in one basket. Pelajaran sangat penting dalam belajar investasi saham. Lakukan diversifikasi investasi. Jangan tempatkan semua uang Anda di saham. Dengan diversifikasi, jika terjadi krisis di pasar saham, Anda bisa bertahan dan tidak panik. Ini sangat penting, karena sudah punya simpanan di instrumen lain yang aman dari krisis di saham. Perencana keuangan menyebutkan pentingnya punya dana darurat sebagai instrumen berjaga-jaga. Salah satunya, jika terjadi goncangan dalam ekonomi. Sisihkan sebagian uang Anda di dana darurat. Memang, diversifikasi akan menurunkan potensi return karena uang ditempatkan di instrumen dengan return lebih rendah. Tapi justru itulah esensi diversifikasi, bahwa penempatan dana dibagi ke investasi yang return tinggi, risiko tinggi, serta investasi yang return rendah, risiko rendah. Yang kelima, jangka panjang. Ini yang tidak mudah. Dorongan ingin untung cepat, ingin segera menghasilkan return tinggi, selalu kuat di investasi saham. Manusiawi bukan? Nah, sebagai investor, Anda pasti ingin dana yang diinvestasikan segera menghasilkan keuntungan. Semakin cepat, semakin baik. Pertanyaannya, mengapa investasi saham merupakan investasi jangka panjang? Saya ingin kembali ke poin yang pertama tadi, soal esensi investasi saham, bahwa beli saham artinya saya investasi di suatu bisnis. Menurut saya, bisnis butuh proses, butuh waktu untuk berkembang yang akhirnya nanti memberikan hasil kepada investor. Apakah mungkin berinvestasi di suatu usaha, kita mengharapkan keuntungan dalam waktu harian atau mingguan? Tidak bisa instan dalam bisnis. Paling tidak, butuh 1 tahun untuk melihat bagaimana bisnis tersebut berkembang dan tumbuh. Sama halnya dengan investasi saham. Butuh waktu agar uang Anda berkembang dan tumbuh di saham. Nah, sampai di sini paham kan? Baik, saya akan membahas saham dari nol ini di minggu depan. Dan silakan tinggalkan komentar Anda di bawah jika Anda tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Minggu depan, saya akan membahas risiko trading online dan harga saham jual beli. Salam sukses, dahsyat!